Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami bertiga akan menjelaskan tentang HBK minyak atsiri ya. Pertama, nama saya Muhammad Rafi Fansyah. Yang kedua ada Ruben Agustinus Ferrada Sagala, dan yang ketiga ada Ali Wafa. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang HBK minyak atsiri, lebih ke morfologinya ya, habitus pohonnya ya, seperti apa. Nah, untuk tanaman yang menghasilkan minyak atsiri ini sangat banyak ya. Salah satunya adalah tanaman adas. Nah, tanaman adas ini termasuk dalam tanaman herbal yang tumbuh musiman atau semusim, yang dapat tumbuh dengan baik di ketinggian 1200 sampai 1800 meter di atas permukaan laut. Nah, untuk morfologi tanaman adas sendiri adalah dia mempunyai batang ya. Nah, batang itu memiliki cabang yang biasanya tumbuh sebanyak 3 sampai 5 buah batang dalam satu rumpun. Nah, untuk selanjutnya itu dia mempunyai daun. Tanaman adas memiliki daun yang berbentuk seperti jarum. Jadi bentuk daunnya itu runcing itu pada ujung pangkalnya. Daun tersebut memiliki letak yang berselang-selang dan majemuk dengan kondisi mirip ganda yang posisinya saling menyirip. Nah, untuk yang ketiga selanjutnya adalah dia memiliki bunga. Nah, bunga tanaman adas ini bentuknya seperti payung majemuk, berdiameter sekitar 5 sampai 15 cm lah. Bunga tersebut tumbuh pada gagang-gagang berukuran 2 sampai 5 mm panjangnya. Nah, selain itu dia juga mempunyai buah. Nah, buah tersebut memiliki bentuk lonjong dan bijinya tuh kering, sifatnya tuh kering. Biji tersebut berusuk dengan ukuran panjang sekitar 6 sampai 10 mm dan lebar 3 sampai 4 mm. Nah, pada umumnya buah adas ini berwarna hijau ketika umurnya masih muda dan berubah menjadi coklat ketika sudah tua umurnya. Tetapi sebenarnya warna bunga adas ini tidaklah relatif, karena warnanya bisa jadi dipengaruhi oleh asal tanaman berasal, jadi sesuai kondisinya. Ketika muda dia hijau dan ketika tua dia bisa berubah menjadi kecoklatan, relatif. Nah, untuk selanjutnya dia mempunyai akar. Nah, akar yang dimiliki oleh tanaman adas ini bentuknya mirip seperti wortel, memiliki warna kuning dengan diameter 1 sampai 1,5 cm dengan panjang sekitar 10 sampai 15 cm. Nah, untuk habitus pohon atau tanaman adas ini yaitu tanaman adas ini yang dimanfaatkan untuk menjadikan minyak atsirinya itu dari buahnya yang menghasilkan minyak atsiri. Masih banyak lagi yang dapat menghasilkan minyak atsiri selain tanaman adas ini, cuman pada kali ini saya membahasnya hanya untuk di tanaman adas ini. Oke. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya di sini ingin menjelaskan fungsi dan manfaat dari minyak atsiri. Fungsi dari minyak atsiri yang pertama yaitu membantu proses penyerbukan pada tanaman. Yang kedua, mencegah kerusakan tanaman oleh serangga atau hewan. Yang ketiga, sebagai cadangan makanan dalam tanaman. Sedangkan manfaat dari minyak atsiri yaitu sebagai flavoring agen dalam bahan pangan atau minuman. Yang kedua, sebagai antiseptik pada obat-obatan. Yang ketiga, sebagai bahan pembuatan kosmetik atau parfum. Yang keempat, sebagai salah satu bahan pencampur dalam rokok kretek. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik pemanenan tanaman penghasil minyak atsiri. Minyak atsiri itu kan dihasilkan banyak bagian, bisa dengan akarnya, batang, daun maupun buahnya. Nah, nanti jika dia berasal dari batang, nanti dia akan ditebang. Pohonnya itu ditebang, diambil, lalu diuapkan lah, disuling. Lalu jika dia kulit, dia akan dikelupas, pohonnya ditebang, diambil kulitnya. Lalu jika dia akar, ya diambil, dicongkel atau digali, diambil akarnya. Lalu jika dia daun, nanti dipetik atau enggak ditunggu sampai daunnya itu gugur, yang daun-daun kering gugur di bawah
tanaman atau seresahnya, contohnya daun cengkeh, nah itu diambil. Lalu jika dia buah itu nanti akan dipetik yang sudah matang. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknologi pengolahan minyak sirih. Dalam teknologi pengolahan minyak sirih pasca panen ya, dia itu banyak cara. Yang saya jelaskan di sini hanya penyulingan saja. Nah, penyulingan adalah proses pemisahan bahan kimia yang memiliki tekanan yang berbeda dan kemudahan menguap suatu bahan. Lalu di dalam penyulingan ini nanti ada 3 dalam proses penyulingan. Penyulingan dengan cara direbus, sistem rebus. Kedua, penyulingan dengan uap dan air. Yang ketiga yaitu penyulingan dengan uapnya saja. Tapi saya di sini akan menjelaskan penyulingan dengan uap saja. Nanti saya akan jelaskan prosesnya dengan melalui gambar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pengolahan teknologi pengolahan minyak sirih, yaitu penyulingan. Nah, di dalam penyulingan itu ada bagian pertama itu ada bagian tabung pemanas, kedua ada tabung penampung, dan yang ketiga yang paling kiri itu ada tabung pendingin. Nah, pertama minyak sirih akan dimasukkan di tabung penampung. Nah, di dalam tabung pemanas itu ada air. Nah, air itu nanti akan dipanaskan. Nah, nanti uapnya akan masuk ke dalam tabung itu. Masuk ke dalam selang itu menuju ke tabung penampung yang ada di tengah. Nah, setelah masuk ke tabung tengah nanti yang uap-uapnya itu akan mengambil atau menguapkan kandungan minyak sirih yang ada di dalam bahan, daun, buah, biji, dan lain sebagainya. Nah, nanti buah penyulingan itu nanti menguap. Nah, hasil menguap itu dengan air. Air itu akan masuk ke atas, menguap ke atas melewati selang menuju ke tempat tabung pendingin. Dia akan masuk pendingin. Nah, setelah masuk pendingin nanti dia akan masuk tabung penampung yang kedua. Di tabung penampung kedua itu nanti akan memisahkan minyak dengan air. Minyak akan di bawah, minyaknya itu di atas. Nah, air di bawah karena minyak dan air tidak akan menyatu. Nah, disitulah proses penyulingan minyak sirih sehingga kita bisa menghasilkan minyak sirih itu yang wangi, yang dapat banyak manfaatnya itulah. Gimana teman-teman? Sudah jelaskan dari penjelasan teman-teman saya dan saya juga. Nah, jika memang masih kurang jelas bisa tanya nanti komen di bawah. Juga jangan lupa like and subscribe agar saya tetap dan teman-teman saya semangat untuk membuat konten-konten yang kreatif dan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.